Kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ini amanat untuk Anda semua, bahwasanya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini melibatkan 4 generasi. Generasi pertama adalah generasi yang berjuang merebut kemerdekaan, dikarenakan bangsa kita dijajah sangat lama, mencapai 3 abad setengah lebih. Maka tak terhitung jumlah pahlawan generasi leluhur kita yang gugur di medan tempur dalam rangka melawan penjajah tersebut, baik yang namanya tercatat dalam sejarah dan ditetapkan sebagai pahlawan, ataupun beliau-beliau yang tak tercatat oleh sejarah, yang hari ini kita tidak tahu siapa saja beliau-beliau, tapi kita tidak bisa menampik kenyataan. Leluhur kita yang gugur di medan tempur itu adalah pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, dan ini tidak boleh kita lupakan, jangan sekali-kali kita abaikan. Generasi yang kedua adalah generasi yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Setelah kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, perjuangan belum selesai. Kita masih berjibaku untuk melawan Belanda bersama sekutu yang hendak merebut kembali kemerdekaan kita. Maka tak terhitung pula orang tua kita, pahlawan kita yang gugur dalam rangka bertempur mempertahankan kemerdekaan. Ini jangan sekali-kali kita lupakan. Artinya memang leluhur kita, pahlawan kita, tak sedikit pun beliau menikmati alam kemerdekaan. Tapi perjuangan itu semua diwariskan kepada kita semua generasi yang hari ini hidup di alam kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, generasi yang mengisi dan merawat kemerdekaan itu sendiri, yakni kita adalah generasi di alam kemerdekaan yang punya kewajiban mengisi kemerdekaan. Maka untuk para santri dan segenap bangsa Indonesia, untuk menghormati dan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, maka wajib bagi kita semua mengisi kemerdekaan ini dengan karya yang bermanfaat. Tapi jangan lupa ada generasi yang keempat. Apa itu generasi yang keempat? Yakni generasi yang hanya memperebutkan kue-kue kemerdekaan. Di antara ini ada generasi kita sendiri, bangsa kita sendiri, yang menjadi pengkhianat. Apa maksudnya? Mereka mestinya berkarya di alam kemerdekaan ini, tapi justru mengkhianati bangsanya sendiri. Dengan cara apa? Yakni dengan cara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, meraupnya dari alam Indonesia Raya tercinta ini. Jangan sampai kita menjadi generasi yang sedemikian rupa, menjadi generasi yang berkhianat kepada bangsanya sendiri. Saya berpesan kepada segenap para santri, jadi apapun Anda semua, jangan sekali-kali mengkhianati bangsamu sendiri. Jangan sekali-kali mengkhianati negaramu sendiri. Dan terlebih lagi,
ada para pecundang di alam kemerdekaan ini. Siapa mereka? Yakni mereka yang dulu adalah bangsa asing yang diangkut oleh Belanda ke Indonesia pada abad ke-19 Masehi. Mereka diangkut ke Indonesia menjadi bagian dari Belanda, menjadi pegawainya VOC, tapi lantas kemudian di alam kemerdekaan ini justru mereka-mereka yang dulu bekerja sama dengan Belanda mengklaim sejarah Indonesia, mengklaim para pahlawan Indonesia. Dan sayangnya banyak yang percaya dengan mereka. Mengapa banyak yang percaya? Karena mereka mengatasnamakan diri mereka cucu Nabi. Mereka menjadikan agama sebagai alat kamuflase. Untuk para santri, belajarlah agama dengan baik, dalami agama ini. Tapi pesan buat Anda semua, hati-hati. Manipulasi di akhir zaman ini selalu mengatasnamakan agama. Jadi hati-hati ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi justru untuk melawan bangsanya sendiri, mengatasnamakan agama tapi untuk merongrong negaranya sendiri, dan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi tapi justru untuk memanipulasi umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Belajarlah sejarah, jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah, agar sejarah kita tidak dimanipulasi dan tidak diklaim oleh orang lain. Kesimpulannya, buat Anda semua, belajarlah agama dan perdalamlah wawasan kebangsaan agar kita bisa menjadi pemimpin terdepan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelurus nih sejarah ini lo dilurus nih. Mulane kula inget keterangan niku Jenderal Ahmad Yani diperintah oleh Mbah Karno pada tahun 1960 datang di rumahnya Kiai yang namanya Kiai Haji Mustamid Abbas. Yang dua adalah yang nemui Kiai Khalwi, yang tiga yang nemui adalah Kiai Zaini, yang empat adalah yang menemui Kiai Ahmad Zahid. Jenderal Ahmad Yani datang bertanya kepada beliau, Kiai, para Habib ini betul nggak turunan Kanjeng Nabi? Jawaban tegas 4 orang, tidak. Ini konkret sejarahnya, bukan madu domba. Yang kedua kali, ada apa Pak Jenderal? Ini yang bertanya supaya apa? Yang menanyakan adalah Pak Karno. Yang kedua kali karena Mbah Karno menginginkan dia ini bonceng Belanda yang merusak kiai yang ada di Indonesia. Negara kita dirusak. Keinginan Mbah Karno supaya mereka dipulangkan kembali dengan Belanda. Mbah Kiai Mustamid Abbas jawaban, ojo sebagian dia ono sing iso ngaji, mbok menawa iso bantu ngulang ngaji nang bangsa Indonesia. Itu. Saya bacakan dulu ya. Doa ulil malikah. Ini doa ditulis oleh Habib Ismail bin Abdullah Al-Atas. Lil malikah, untuk Ratu Belanda, Ratu Helmina. Katabahu As-Sayyid Al-Habib Ismail bin Abdullah Al-Atas. Ini tulisan asli. Awas, bukan bohong. Ini ditulis langsung oleh Habib Ismail bin Abdullah Al-Atas. Li ajli Regen van Pasuruan and Regen van Malang. Jadi dulu itu kan ada kadipaten, istilahnya begitu. Kalau sekarang bupati atau kabupaten. Wa quri'a fil masjidaini bil baldataini al madhkuratain. Dan doa ini yang diperuntukkan Ratu Helmina oleh Habib Ismail bin Abdullah Al-Atas dibacakan di 2 masjid yang ada di daerah Pasuruan dan daerah Malang. Maka pantas kalau ada hal Malang sekarang dikaitkan dengan Habib. Doktrinnya loh jelas nih, Regen van Pasuruan and Regen van Malang. Karena saya gak tahu bahasa Inggris, saya tanya ke Gus Ilyas Sekolah, Gus, Regen itu apa? Oh, wilayah bupati, wilayah kabupaten, krasidenan bahasanya. Dibacakan di 2 masjid yang ada di Pasuruan sama di Malang. Makanya Pasuruan dengan Malang banyak habaibnya. Dan ini nanti
manuskrip seperti ini saya yakin dengan pertolongan Allah, Allah akan bukakan terus. Artinya ini perintah satu komando. Dari dulunya begitu. Saya bacakan doanya ya. Wa quri'a fil masjidaini bil baldatain madhkuratain. Doa ini yang ditulis oleh Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas dibacakan di dua masjid yang ada di daerah Pasuruan dan Malang. Dengerin orang Malang. Ya. Bagaimana doanya? Saya lebih. Ternyata doa yang ditulisnya oleh Habib Ismail Al-Attas ini, bin Abdullah Al-Attas, lebih sadis daripada doanya Mufti Batavia. Coba ini kita ya. Saya bacakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal syukrona li ta'yidika jalalatil malikati hilmina al-mahbubati min tahtil mulki muddata 20 sanah. Ya Allah, terimalah rasa syukur kami atas terpilihnya, gitu bahasanya, terpilihnya kekuasaan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Hilmina yang tercinta, yang sudah memimpin kerajaan muddata 20 sanah, selama 20 tahun. Karena dalam cerita yang lain memang didoakannya itu waktu ulang tahunnya Ratu Hilmina. Pas 20 tahun dia memimpin. Ya. Allahumma tawil fi umriha wa matti'ha bisihati wal afiyah. Ya Allah, panjangkanlah umurnya Ratu Hilmina. Ini Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas. Wa matti'na bisihatil afiyah, dan berikanlah kesenangan dengan sehat jasmani dan rohaninya. Wa fadlaha walanal amiratul mahbubatu Wilhelmina, dan jagalah Ratu Hilmina sebagai pemimpin kami. Nih, ada juga yang lebih membagongkan lagi nih. Allahumma ayyidil malikati fil hadiri wal mustaqbal bisinina adidah wa aqwamam madidah. Ini kalau orang ngerti bahasanya begini, ini keinginan mereka, berarti ini disepakati oleh Mufti Batavia. Artinya di sini ada transaksi, ada perjanjian antara Belanda dengan mereka Mufti Batavia. Mana buktinya? Ini tercatat, yang artinya ya Allah, berikanlah kekuatan untuk Ratu Hilmina yang memimpin di pemerintahan Belanda fil hadiri wal mustaqbal, baik sekarang maupun yang akan datang. Bisinina adidah, dengan bertahun-tahun. Di sini gak ada batasan loh. Selamanya. Wa aqwamam madidah, dan agar selalu berdiri menjadi pemimpin kami selamanya. Nih, siapa yang mau membantah? Coba. Doanya mereka gitu. Jadi inginnya Nusantara ini selamanya bisinina sanah wa aqwamam madidah bil Hilmina. Mereka menginginkan negara Nusantara itu dikuasai oleh Belanda selamanya di sini. Bisinina, ini kalau orang ngerti bahasa Arab, bisinina ini mulhaq daripada jama mudzakkar. Ya. Wa aqwamam madidah, artinya berdiri, madid itu panjang terus. Padahal bangsa kita ini lagi perang, bangsa kita ini dijajah oleh Belanda. Nah, ini yang dikatakan mereka tertawa di atas penderitaan Nusantara. Kan begitu. Wa qawi rabitatil mahabbati bainar ra'i war ra'iyah wa zidhum ittifa'an wa tikhadan lil afihi salahil biladi wa khairil ibad. Allahumma kun lil malika wal hukumatiha aunan mitasbiri safinatil mamlakah fi tariqil hayat fi hadha zaman wal waqti syadid. Allahumma fad minal abai al faikah wal amradil muhlikah. Ini doa ke bawahnya, doa untuk supaya dijauhkan dari bencana bahaya. Intinya dia meminta kepada Allah, dan dia membacakan doa di depan jamaah di masjid yang ada di Pasuruan dan Malang pada waktu itu, meminta kepada Allah agar supaya Ratu Hilmina ini kekal menjadi pemimpinnya mereka. Walanal amirah, kata mereka. Gitu kan? Ini lebih sadis loh kalau kita pahami dari bahasa doanya aja. Dan ini kita bisa mengindikasikan, berarti bukan di Regensi Pasuruan Malang saja kalau begitu. Di setiap daerah yang berafiliasi dengan Mufti Batavia, maka barang tentu itu satu komando untuk mendoakan Ratu Hilmina. Saya yakin sedikit demi sedikit ini akan dibuka oleh Allah. Nah, begitu.
Ini data loh. Data ini gak akan pernah hilang. Sejarah. Siapa yang menulis doa ini? Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas. Gitu kan? Ini klan Ba'alawi. Maka kita sebagai orang Nusantara, ayo monggo sadar. Silakan kalian mencintai para habaib, tapi kita harus paham juga grand design yang mereka bikin sedemikian rupa ratusan tahun sampai dini hari. Kan begitu? Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.